Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Balik lagi di konten bacot gua, kecelakaan berpikir. Yang pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas tentang subtema yang cukup sensitif atau bisa dibilang tabu juga, yaitu dengan 3 kata kunci: Islam, feminisme, dan gender. Pasti udah nggak asing lah ya dengan 2 kata terakhir ini, kesetaraan gender dan hal-hal yang berbau tentang perjuangan kaum perempuan lainnya. Nah, tapi gue pengen ngebahas ini secara runut aja sih ya. Mungkin enaknya kita bahas dari kata feminisme itu sendiri ya, feminisme. Nah, banyak orang yang agak-agak sensitif nih ya, terutama sebagian besar umat muslim, apalagi dari golongan muslimah yang sangat disayangkan, banyak yang salah tafsir, salah mengartikan kata feminisme ini. Ya memang kalau dari sejarah munculnya, lebih banyak feminisme ini disandang oleh kaum-kaum liberal barat pada masa Renaissance, memang masa-masa pergolakan di sana. Tapi padahal kalau misalkan dari substansinya itu nggak jauh dari perjuangan Rasulullah, perjuangan Nabi kita. Kenapa begitu? Oke, kita bedah perlahan ya. Dari termnya aja. Kalau menurut Bahar Ilyas, kalau nggak salah namanya ya, bisa dicek nanti di Google. Feminisme itu adalah bagaimana kesadaran tentang ketidakadilan gender dalam keluarga atau masyarakat, serta disertai kesadaran bagi perempuan ataupun laki-laki untuk memperjuangkan hak tersebut, hak yang tertindas. Nah, ini linear dengan bagaimana ajaran syariat Islam itu untuk membela kaum tertindas, seperti Al-Qasas ayat 5 dan An-Nisa juga menyebutkan tentang mustad'afin kalau nggak salah, kaum tertindas. Pada konteks ini, mau tidak mau, suka tidak suka, realitasnya adalah perempuan lebih banyak menjadi golongan yang subordinat atau masyarakat kelas 2. Sama kejamnya seperti bagaimana Aristoteles menganggap perempuan sebagai laki-laki yang belum jadi, laki-laki yang belum selesai gitu. Nah, berarti pada hakikatnya Nabi Muhammad bagaimana mengangkat derajat perempuan atau sebagai emansipasi, mengangkat derajat perempuan, bagaimana perempuan itu dibunuh, bahkan ya kan, baru lahirnya dibunuh perempuan. Sejarah itu kan sudah menjadi sejarah yang mainstream, kita semua tahu gitu loh. Hal yang dilakukan Nabi Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah sama substansinya dengan feminisme itu sendiri, gerakan membela kaum perempuan. Feminisme itu adalah sebuah ideologi. Nah, tentu dalam ideologi banyak juga coraknya. Semisal feminisme liberal yang dimana perjuangan itu coraknya itu memperjuangkan hak individual mereka. Memang individualistis banget sesuai dengan diksi yang dipakai, yaitu liberal. Hak individu yang sebebas-bebasnya, mereka mau ngapain aja, melakukan apapun itu, tidak boleh ada yang mengekangnya. Pun juga ada feminisme radikal sekitar 1960-an mencuatnya, dan corak perjuangan ini agak unik sih atau lebih tepatnya cenderung ekstrim bisa dibilang, karena saking ekstrimnya menegasikan laki-laki, menegasikan satu golongan lain, bahwasanya ya udah gue powerful tanpa ada laki-laki, kira-kira kayak gitu. Dan bahkan sampai urusan seksual itu sendiri. Makanya banyak yang dari ideologi feminisme radikal ini yang cenderung katakanlah lesbian, beralih kepada lesbian karena kemandirian seks lah bahasa itu. Ya, perempuan bisa untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan itu sendiri gitu loh, tanpa bantuan laki-laki, kira-kira gitu kalau misalkan corak dari feminisme radikal. Terus ada lagi feminisme anarkis, di mana konteks perjuangan ini lebih terkhusus pada kenegaraan, di mana golongan perempuan ini tidak percaya bahwasanya negara yang dipimpin oleh kaum laki-laki itu akan berjalan dengan baik. Nah, ingin menggulingkan pemerintahan yang male stream, kira-kira kayak gitulah. Nah, kalau satu lagi ada juga feminisme Marxis atau feminisme sosialis, bisa disebut juga seperti itu. Kalau ini udah jelas lah ya konteks perjuangannya apa, bagaimana mendobrak sekat-sekat antar kelas yang ada dalam sosial, terutama yang mengekang kaum perempuan. Kalau satu lagi ini ada yang baru, terbilang cukup baru, yaitu feminisme postmodern
tentu aja gerakan perjuangannya lebih dinamis, nggak terlalu ortodoks atau konservatif seperti ideologi feminisme lainnya, dan itu lebih banyak berkembang di era-era sekarang ini dan lebih nggak terlalu kaku lah. Mungkin masih ada beberapa lagi tergantung rujukan literaturnya apa ya. Feminisme ini banyak macam-macamnya. Belum lagi kalau misalkan nyinggung tentang feminisme muslim. Nah ini term yang cukup bisa dibilang agak baru nih, karena memang golongan Islam ini tergolong telat untuk mempelajari macam ideologi ini, dan untuk mengkanter bahwasanya Islam itu nggak linear dengan perjuangan feminisme itu sendiri. Karena ya nggak bisa kita mengkanter diksi yang udah mengakar, udah menjadi suatu hal yang baku seperti ekonomi. Ekonomi itu kan Bakir Sadar itu ingin mengkanter atau membuat antitesanya dengan iktisoduna. Akhirnya apa ya, nggak bisa, karena substansinya sama kayak mau nyebut merek nih, ada Aqua tapi datang 2 tang atau Fit, tetap aja menang Aqua brandingnya. Kita mau beli di warung beli air mineral, judulnya bang beli Aqua, atau beli odol Pepsodent. Sama kayak gitu feminisme, yang punya trademark dulu tuh ya mau nggak mau ya Barat gitu loh. Islam nggak punya judul hal tersebut. Demokrasi itu dari Yunani, tapi substansinya Islam ada. Feminisme dari Barat, tapi substansinya apa? Itulah perjuangan yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad. Ya itulah sependek yang gue tahu tentang ruang lingkup feminisme. Oke, kita langsung ke pembahasan subtema berikutnya, yaitu tentang gender. Nah, 3 kata kunci lagi yang bakalan gue bedah tentang gender itu sendiri. Ada adil, ada sama, ada setara. Nah, kurvanya kayak gini kira-kira. Adil itu di atas, sama dan setara kayak gini. Sama, setara. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sama dan setara ini dia nggak sinonim, nggak sama, tapi beriringan. Ada hal yang harus sama porsinya, ada hal yang harus berbeda porsinya, tapi itu worth it atau setimpal. Semisal kebutuhan akan hal biologis seperti toilet, laki-laki dan perempuan. Kenapa perempuan lebih banyak bilik-biliknya? Ya karena itu kebutuhan biologisnya. Kalau laki-laki ya mohon maaf tidak terlalu repot untuk membuang air kecil misalkan. Kalau perempuan belum lagi ada ganti pembalut. Untuk yang udah punya anak harus punya ruang menyusui. Kalau di tempat umum kan kayak gitu. Nah makanya kita harus pandai untuk memilih mana hal yang sifatnya sunatullah, biologis, dengan yang sifatnya sosial. Gender itu aspek sosialnya, seks itu ada aspek biologisnya. Itu kira-kira. Nah makanya semisal memasak, mengurus anak, itu adalah gender. Kalau misalkan perempuan mens, laki-laki punya punya sel sperma, itu hal yang sifatnya seks tuh, biologis tuh. Nah, makanya kita harus bisa membedakan dengan bijak dan jangan sampai tertukar antara ini kepunyaan laki-laki doang nih, ini kodratnya perempuan doang nih. Gitu. Kita harus bijak. Nggak setiap pemimpin itu harus laki-laki. Enggak laki-laki, tapi memang maskulinitas yang perlu tegas, tegas, kuat, strong. Itu maskulinitas, dan perempuan punya, bahkan laki-laki juga banyak kok yang cengeng, kurang lebih kayak gitu. Makanya ada istilah-istilah sad boy kayak gitu kan, awal mulanya dari situ. Nah ini memang intermezzo agak terlalu panjang ini barusan ya, tapi narasi yang pengen gue bangun adalah bagaimana adil gender ini bisa ditegakkan gitu. Karena apa? Kita seringkali menyuarakan keadilan, tapi diam-diam kita misoginis terhadap golongan perempuan. Ini kalau dalam konteks ini gue berbicara dari perspektif laki-laki ya. Nah dari narasi yang gue bangun seperti itu, gue ambil dah nih judul yang di awal tadi itu, Islamnya itu sendiri. Islam ini antitesa nggak sih? Kontradiksi nggak sih? Nah makanya gue tekankan, bukan berarti gue memaksakan pemahaman gue kepada kalian. Kita pengen sama-sama sadar aja, bareng-bareng sadar bahwasanya Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan feminisme dan membela tentang keadilan gender. Kesetaraan dan persamaan itu kan dalam lingkup keadilan gender. Apa sih yang dimaksud contohnya nih? Yang lebih spesifik lagi, setara dalam hal aspek sosial, boleh memimpin, decision maker, dalam wakil rakyat DPR misalkan,
terus juga boleh mengemban pendidikan seperti yang diperjuangkan oleh Kartini, ya kan, kira-kira kayak gitu. Nah, kesempatan yang sama, kesetaraan dalam aspek sosial itulah yang diperjuangkan. Bukan berarti laki-laki harus menyusui, enggak yang kayak gitu. Itu mah bukan kesetaraan dan keadilan gender tuh namanya. Itu namanya menyalahi kodrat. Ya, berhubung cuacanya makin mendung di sini, sampai gue pakai flash karena udah gelap banget. Ya, semoga apa yang gue sharing di video kali ini bisa dimengerti, tapi nggak harus diikuti ya. Gue hanya menyampaikan gagasan yang gue punya untuk diketahui sama-sama dan belajar bareng-bareng. Anjay, so bijak banget gue ya. Tapi kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, silakan direct gue langsung atau mungkin di kolom komentar. Gue pasti fast respon orangnya. Gitu aja. Di video berikutnya nanti gue mungkin mendatangkan narasumber terkait isu yang serupa tapi tak sama. See you on the next video. Bye bye.